Udah mulai ya? Tapi Bapak lihatnya ke sini ya Pak. Oh ya. Ya. Kalau ini aja Pak, perkenalan, terus cerita sedikit tentang Candi Cangkuang, terus maknanya, apakah terkaitan sama Pancasila atau apa, terus pesan Bapak gitu. Ya. Mulai? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yanwana Samanto. Saya seorang peminat dan pengamat sejarah, dan juga pernah menulis beberapa buku yang terkait dengan sejarah, ya, antara lain buku Peradaban Atlantis Nusantara, kemudian Garut Kotlot Illuminati, dan lain-lain gitu ya. Nah, saya tertarik dengan fenomena keberadaan Candi Cangkuang di Garut karena beberapa hal. Nah, kebetulan studi magister saya di bidang filsafat Islam, yang kemudian ketertarikan khusus saya dalam filsafat Islam itu adalah tentang kearifan perennial atau perennial wisdom yang diinikan oleh Syed Hussein Nasr antara lainnya. Nah, kemudian ternyata dalam kajian saya tentang filsafat perennial Islam itu justru saya menemukan bahwa Nusantara ini, atau dikenal juga dengan Sundaland, itu sangat kaya dengan warisan filsafat perennial itu, ya. Tidak sebagaimana atau bahkan mungkin orang-orang Barat mungkin belum terlalu banyak menemukan hal ini. Nah, kebetulan dengan bantuan kajian filsafat Islam dan filsafat Barat itu saya menemukan bahwa kearifan perennial wisdom atau kearifan abadi yang sekarang ini banyak dicari oleh orang-orang Barat, para sarjana Barat, itu justru ada di Nusantara. Nah, salah satu ikon yang sangat menarik adalah keberadaan Candi Cangkuang di Garut, ya. Nah, kita ketahui bahwa Candi Cangkuang itu usianya atau mulai didirikannya kurang lebih menurut para peneliti adalah abad ke-7 atau abad ke-8 Masehi, ya, yang secara umum bercirikan budaya Hindu, ya. Tetapi anehnya di sampingnya Masjid Candi Cangkuang itu ada makam, ada kuburan seorang ulama yang sangat dikenal sebagai pendakwah atau pembawa syiar Islam di Jawa Barat pada tahap awal, ya, yaitu yang dikenal dengan dengan Muhammad Arif, ya, dengan Kiai Muhammad Arif. Nah, ini menjadi sangat menarik, ya, kenapa situs sejarah Hindu yang di situ ditemukan ada patung Siwa yang berciri Hindu dan juga arsitektur yang khas Hindu, dan mungkin satu-satunya di Jawa Barat, ya, candi yang berciri seperti itu, ya, tidak sebagaimana Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu berdampingan dengan makam seorang ulama Islam yang, dan juga komplek pemakaman yang di situ banyak juga pemakaman Muslim, ya. Nah, ini sangat menarik sekali karena ternyata banyak rahasia sejarah yang tersembunyi di balik fenomena ini, ya. Ya, antara lain diungkapkan oleh Ibu Sofia Abdullah bahwa ternyata keberadaan Mama Arif atau ulama yang bernama Muhammad Arif itu sangat begitu menghargai, sangat begitu mengapresiasi keberadaan Candi Cangkuang itu, karena dia juga sama menemukan sebuah jejak mungkin disebut juga jejak Islam substantif, ya, atau kearifan perennial di situ. Jadi ternyata bahwa antara Hindu dengan kemudian berlanjut kepada Islam, ya, kebudayaan Hindu yang ada di Jawa Barat khususnya, kemudian berlanjut kepada agama Islam, itu ternyata berlangsung dengan penuh kedamaian dan juga dengan penuh hikmah itu. Karena apa? Karena saya kira Muhammad Arif ini menemukan sebuah kearifan, sebuah kesinambungan, nilai-nilai perennial yang luhur, yang abadi, yang memang itu dari awal sampai akhir akan tetap sama, yaitu tentang nilai-nilai ketuhanan, ya, tentang
suatu zat yang maha tinggi, yang maha dari segalanya, Tuhan yang maha pencipta. Nah, dalam hal ini dia menemukan apa ya? Mungkin boleh dikatakan semacam nilai-nilai Islami dari tradisi Hindu, ya. Artinya ada semacam yang itu yang saya pahami dengan dalam filsafat sebagai Islam perennial, ya, sebagai kebijakan perennial, ya, sebagai kebijakan perennial, yaitu tentang nilai-nilai yang abadi dari awal sampai akhir akan tetap abadi gitu. Dan Candi Cangkuang dalam ini, kemudian kenapa Candi Cangkuang kemudian dijadikan komplek pemakaman dan mungkin juga dulunya pemukiman masyarakat Muslim, pimpinan Kiai Muhammad Arif itu adalah karena Muhammad Arif menemukan satu nilai luhur yang itu dijunjung tinggi oleh hampir semua agama-agama besar di dunia dan juga khususnya kearifan Sunda, ya. Nah, walaupun di Tatar Sunda sendiri masih menjadi sebuah perdebatan, ya. Saya melihatnya tidak terlalu polemik, ya, tidak terlalu dilematis, karena saya melihat dari kacamata yang sama, yaitu Islam perennial, bahwa sebelum Hindu datang itu sudah ada agama asli Sunda yang kita kenal sebagai Sunda Wiwitan, ya. Sunda Wiwitan atau Sunda Buhun. Nah, Sunda Wiwitan atau Sunda Buhun sebagaimana juga keyakinan atau kepercayaan tradisional suku-suku lain di Nusantara seperti Kaharingan, di Batak, di Kalimantan, kemudian juga yang di agama-agama lain itu berciri monoteistik, ya, berciri monoteistik. Nah, dalam hal ini juga ajaran Hindu kemudian melanjutkan hal yang sama, ya. Ajaran Hindu yang kemudian masuk ke Indonesia juga melanjutkan hal yang sama, ciri-ciri monoteistiknya. Walaupun kemudian di India sendiri kemudian terjadi politeisme dan lain sebagainya, tetapi khusus untuk Nusantara itu monoteisme, kearifan perennial monoteisme itu terjaga gitu. Nah, saya melihat bahwa Candi Cangkuang bersebelahan dengan makam seorang ulama besar itu merupakan sebuah lambang daripada toleransi. Pertama, lambang dari toleransi, kemudian lambang dari toleransi ini tentunya berdasarkan keyakinan apa yang sekarang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Di dalam keyakinan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan sebuah warisan kearifan perennial Nusantara, nah itu tergambar bagaimana keberagaman makhluk atau keberagaman fenomena alam semesta ini itu sebetulnya sumbernya adalah satu, ya, dan akan kembali kepada yang satu, ya. Bhinneka artinya keberagaman, pluralisme atau keberagaman, macam-macam, ya, keanekaragaman, tetapi karena berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa juga. Inilah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maka saya melihat bahwa Candi Cangkuang dengan kompleks pemakaman Muslimnya, para ulama Muslim di sini sebagai sebuah sebuah ikon, sebuah bukti sejarah tentang bagaimana kearifan perennial itu tumbuh berkembang di Nusantara dan kemudian berlanjut dari agama ke agama, dari peradaban ke peradaban, ya, mulai dari katakanlah Sunda Wiwitan sebelumnya, kemudian berlanjut kepada Hindu, sampai terakhir ketika Islamnya Nabi Muhammad masuk, itu juga menemukan akar yang sama, yaitu keislaman yang substantif, yang mungkin bisa jadi sesuai dengan teori Atlantis itu, bahwa ternyata para nabi itu hadirnya di Nusantara awalnya, ya, bahkan dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim sampai Nabi Nuh itu membawa nilai-nilai monoteistik yang sama, yang walaupun mungkin bungkusnya berbeda, apakah berbentuk bungkus Sanata Dharma, Weda, kemudian menjadi Hindu atau Sunda Wiwitan atau apa, agama-agama lain, Buddha juga, sampai kemudian berlanjut kepada Islam sebagai agama puncaknya, sebagai paripurnanya di agama Islamnya Nabi Muhammad gitu. Nah, inilah yang menarik dari Candi Cangkuang, dan ini mungkin satu-satunya, ya, fenomena, boleh dikata fenomena di Indonesia mungkin satu-satunya, di mana tradisi Hindu dalam tanda kutip dengan tradisi Islam, yaitu pemakaman Mama Arif itu berada berdampingan, bahkan dalam satu komplek bersenyawa sedemikian rupa sehingga
menjadi sebuah warisan sejarah yang sangat berharga. Inilah yang saya rasa penting ya untuk kita pelajari, terutama khususnya generasi muda, bagaimana melihat fenomena Bhinneka Tunggal Ika ini ternyata sudah sangat mengakar kuat dalam tradisi sejarah budaya peradaban di Nusantara, khususnya Tatar Sunda. Mungkin itu dulu.